Satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya adalah dia berkata bahwa wanita-wanita muslimah itu akalnya separuh. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Setuju? Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Nah, sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus, itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Muhammad. Apa kata Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa kelebihannya? Bukankah itu impas? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Beda kan? Begitu. Kalau Yesus mengajarkan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Muslim juga diajarkan ya, kebaikan juga kejahatan tuh harus dibalas dengan kebaikan. Enggak. Dari mana ada kayak begitu ajaran agama Islam? Enggak ada. Gini, bagaimana wanita-wanita bercadar, berjilbab pergi ke Mabes Polri bawa rangsel? Pernah dengar? Belum pernah. Waduh, banyak nggak taunya ini teman-teman. Beda ini kayaknya kita. Ini kita beda frekuensi nih. Kayaknya kita harus ngobrolan nih. Ngobrol bagaimana cara mengolah tahu nih. Ini susah ini kalau kayak begini. Pergilah dia ke Polsek Astana Anyar, meledak di sana. War. Ya kan? Pergilah dia ke gereja bawa rangsel. Itu makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad, jangan. Tetapi Bapa di sorga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itulah yang harus mengendalikan hidup seseorang, yang harus bertahta dalam hidup seseorang. Dengan demikianlah Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Supaya pemerintahan Tuhan itu turun di muka bumi. Dengan cara bagaimana Tuhan itu memerintah di hati seseorang, sehingga orang itu ngikutin perintah yang dari sorga. Kasihi sesamamu sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tuh. Ya kan? Itu makanya pemerintahan sorga itu turun ke bumi. Sampai nanti secara real dan nyata Yesus yang turun ke bumi untuk memerintah. Yesus itu adalah gambaran daripada dia yang tidak terlihat. Gambaran daripada dia yang tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Kakak, maaf saya potong Seperti ya. itu. Untuk saat ini keberadaan Tuhan Yesus, beliau itu di mana? Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Mohon maaf, sempat saya mendengar katanya Tuhan Yesus itu sudah meninggal karena disalib. Dan saya berpikir kalau Tuhan Yesus benar Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri gitu loh? Bagaimana dia menyelamatkan umat yang lainnya, sedangkan menyelamatkan diri sendiri pun dia tak sanggup. Itu bagaimana itu? Baik, kalau Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut itu yang menguasai dirinya, apakah itu kemenangan atau kekalahan menurut Anda? Mengalah untuk menang. Susah, makanya teman-teman, saya itu jarang sekali. Makanya kita sembuhin dulu. Kalau Muhammadnya masih ada di situ, ini biasanya orang itu susah. Ya, jadi begini Datvila ya. Jadi Yesus itu mengalahkan maut. Makanya ada ayatnya dalam Bible. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Makanya Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, maka juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kebangkitan daging di dalam kekristenan itu sesuatu yang sudah terjadi dan merupakan fakta realita yang telah menjadi kenyataan di dalam Kristen.
Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh pendiri agama, tapi mereka semuanya mati. Mirza Ghulam Ahmad tahu? Betulkah Muhammad sampai detik ini masih meninggal di kuburan? Iya, meninggal. Betulkah Anda pengikut Muhammad? Betul. Berarti kesimpulannya Anda pengikut orang meninggal, betul? Ya, karena semua manusia bakal meninggal. Kakak juga akan meninggal nantinya. Iya, makanya jangan ngikutin saya. Kamu kan manusia bukan? Hey, excuse me. Ini agak sedikit berat nih teman-teman. Ini satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya adalah dia berkata bahwa wanita-wanita muslimah itu akalnya separuh. Itulah satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya. Selain daripada itu saya nggak ada yang percaya. Kekristenan tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada orang mati. Kekristenan itu dituntun oleh firman yang hidup. Makanya yang menuntun orang Kristen itu sang firman yang hidup, bukan orang mati di kuburan. Kalau orang mati di kuburan itu tidak bisa menuntun kepada hidup. Bagaimana orang mati menuntun kepada hidup? Oke lah, begini Kadat Villa. Nanti kalau saya ngomong terus, nanti banyak Islam yang protes. Tahu nggak? Sehabis saya siaran, saya harus membalas banyak pesan dari Muslim. Kamu beraninya sama orang awam saja. Kamu nggak berani menghadapi ustadz. Saya mengundang mereka dulu ya. Boleh? Boleh, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kadat Villa. Saya turunkan ya. Nanti kita dibilang teman-teman, beraninya sama yang nggak ngerti agama Islam. Saya turunkan ya. Iya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Lona gayamu mempesona. Oh ya. Gelap ya? Gelap ini. Kenapa gelap-gelapan Lona? Makasih Bang Aman. Ya. Coba pindah ke tempat yang terang. Nanti kalau gelap-gelapan bisa jadi nabi. Coba nyalakan dulu lampunya. Ini Lona muslimah atau Kristen? Saya Muslim, Bang Edis. Bisa nggak coba pindah dulu ke tempat yang terang supaya kelihatan jelas? Iya deh, Kalau iya gelap-gelap Bang Edis. begini, itu kan keren. Ya, gimana Kak Lona? Gimana? Apa yang mau disampaikan? Gimana? Yang disampaikan gimana ya? Saya juga seorang Muslim itu banyak yang belum paham juga. Banyak yang belum paham. Nonton Edis TV sudah lama belum? Iya, saya ngikutin. Lama. Sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Pokoknya selalu ngikutin. Sudah ngikutin channel Iris TV tapi masih Islam juga. Malu saya. Coba sebentar. Sudah lama ngikutin Edis TV tapi masih Islam atau sudah meragukan Islam? Gimana ya? Semenjak ngikutin Edis TV itu yang saya nggak tahu ya jadi tahu. Ya, tapi masih Itu. Islam. Masih Islam. Sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat ya. Coba apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu lalu menjadi tahu setelah nonton Edis TV. Apa-apa? Seperti yang Bang Edis bilang itu, yang merasa gimana ya? Merasa aneh aja gitu Bang Edis. Dengan Muhammad, dengan tokoh Muhammad yang selama ini Anda dengar baik, demikian, sempurna, suri tauladan. Tiba-tiba Anda tahu ini, terkejutlah Anda ya.
sangat terkejoet sekali Bang Edis. Terkejuet sekali. Ya, nah, mungkin butuh proses kalau jadi semuanya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saya mengerti. Apalagi sudah Islam, sudah mendarah daging, terus tahu keadaan seperti ini, akhirnya buyarlah semua ya. Yang taunya Muhammad, Rasul gitu, suri tauladan, tapi kok ternyata begini gitu ya. Saya juga sih sadarnya sih, maksudnya saya kan muslimnya kan muslim keturunan ya. Nggak mendalami juga. Kan saya sering bilang kalau tahu lah. Kan saya Banyak sering yang bilang. nggak tahu, banyak yang nggak paham. Ya, kan saya sering bilang, alasan seseorang menjadi Islam karena dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam atau tidak mengerti tentang agama Islam. Seandainya dia mengerti, maka dia akan meninggalkannya. Gitu. Hanya menyampaikan itu saja kalau atau ada yang mau disampaikan kepada pemirsa nih 19.700 orang. Gimana ya, sebenarnya banyak sih. Apalagi contohnya misalnya. Enggak, gini aja deh. Kalau kayak gini saya jadi gugup nih, saya jadi gimana ya? Saya ngikutin Bang Edis aja deh. Oke lah. Kalau begitu menonton saja ya. Oh iya, sebentar. Apa itu? Terus saya juga ngikutin yang Bang Edis sama Pak Cakra itu loh. Oke, oh ya. Iya. Yang bagaimana saya membahas mengenai agama Islam itu bagaimana itu ya, diskusi kebangsaan itu ya, khusus temanya ya. Iya. Itu Pak Cakra itu juga dulu dia mantan muslim tuh. Emang sekarang udah nggak muslim? Udah bukan muslim lagi dia. Itu orang Aceh itu Pak Cakra itu. Kalau nggak salah dia bilang katanya muslim versi dia sendiri deh, kalau nggak salah ya. Iya, muslim versi dia kan tidak mengakui Muhammad. Orang yang tidak mengakui Muhammad bagaimana mungkin dikatakan dia seorang muslim? Iya kan? Gitu. Iya sih. Ya muslim tapi muslim versinya dia tidak percaya dengan sosok Muhammad begitu. Nah, berkat berkat nonton Bang Edis juga yang naik haji itu ya, sekarang jadi masuk akal aja gitu, jadi masuk akal. Iya. Maksudnya? Jadi paham. Ya maksudnya yang naik haji itu loh. Yang main lempar-lemparan batu gitu. Iya itu. Soalnya saya lihat di VT-nya Buya Syakur kalau nggak salah. Iya, Buya Syakur. Katanya main lempar-lemparan, main apa pokoknya camping-campingan gitu kan. Iya, lari-larian. Iya itu. Dia jelasinnya susah, tapi saya paham gitu. Iya. Tapi jelasinnya susah. Saya dulu pernah cerita gitu sama seorang penjual sate. Saya termasuk salut ini sama ibu-ibu penjual sate ini. Ya kan? Dia begitu rajin kerja, ya kan? Saya ngobrol sama dia. Ibu ini kok penjual sate udah lama sekali, pasti udah banyak duitnya. Dia senyum-senyum saja. Kenapa kok tidak heboh seperti ibu-ibu lain? Saya ini mau naik haji, kata dia. Berapa tahun nabungnya? 30 tahun biar bisa naik haji, katanya dia. Dalam hati saya itu miris loh. Bagaimana mungkin dia seorang ibu rumah tangga membanting tulang, kerja 30 tahun, ngantri 30 tahun. Sampai sana cuman main-mainan, lempar-lemparan batu, cium-ciumin batu, puter-puterin batu. Coba bayangkan kalau uangnya itu untuk muter, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga dia. Begitu loh. Kenapa kok main lempar-lemparan batu? Katanya rumah setan dilempar makin gede. Bukannya lari setannya, malah makin gede. Malah jadi 3 lagi sekarang. Gimana? Malah jadi 3. Dan korban yang berjatuhan akibat daripada ritual lempar jumroh itu ribuan.
Dan setiap tahun itu hampir setiap tahun selalu memakan korban jiwa. Iya, saya lihat emang. Iya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya di Al-Baqarah 125 dijadikan tempat itu adalah tempat yang aman. Bagaimana tempat yang aman tetapi tiba-tiba di situ terus-menerus ulang tahun kecelakaan. Ulang tahun selalu terjadi malapetaka di situ. Injek-injekan lah. Kemarin juga perempuan, mohon maaf tuh sampai katanya dipegang begitu. Ada kan videonya, pasti pernah nonton kan? Iya, saya lihat di video. Bagaimana itu jadikan tempat aman? Kalau misalnya kalian ketik ya banjir di Ka'bah, kalian akan menemukan bagaimana Ka'bah ini tempat langganan banjir. Makanya saya bilang kalau nggak ada teknisi dari Jepang, ini Ka'bah udah jadi danau. Nih, perhatikan. Ini foto-foto Ka'bah semua ini. Banjir. Ya kan? Banjir terus ini Ka'bah ini. Kerjanya banjir terus. Air terus, ini udah berkurang nih. Kalau banjir di Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang nih, sampai berenang orang. Banjir Ka'bah ya, kita lihat nih. Nih, orang sampai berenang tuh. Ya kan? Nih. Ini udah dari zaman sebelum Muhammad ini banjir terus. Coba bayangin beli rumah. Oke? Serah terima sama penjual rumah, sama developer, ya kan? Tiba-tiba kita tidur malam, ngorok. Pagi-pagi bangun, tahu-tahu sudah kubangan air di bawah tempat itu. Apa yang akan kamu ucapkan kepada developer, kepada orang yang membangun rumah? Pasti kata-kata gublok dan kata-kata makian, betul? Ini bengak, ini yang bangun rumah di sini nih gimana? Apa nggak dihitung dulu ini bagaimana? Ini hujan kok banjir. Nah, orang saja tukang tidak mau mempertaruhkan namanya, tidak mau mempertaruhkan reputasinya, mendirikan tempat yang akan menjadi kubangan air. Makanya tukang kalau mau bangun rumah, dia lihat air akan bertumpuk di situ, dia bilang, timbun, uruk dulu, baru saya mau bangun. Kalau enggak, rusak nama saya gara-gara ini. Itu tukang yang nggak sekolah, nggak tamat SD, tahu dia. Di dalam Bible dikatakan Tuhan memerintahkan untuk mendirikan tempat supaya namanya disebut itu di atas bukit, di Bukit Moria. Ada tertulis dalam kitab Kejadian, baca saja. Tuhan memerintahkan di situ. Makanya Tuhan di dalam Bible rumahnya nggak kerendam banjir.